Film horor. Kemarin sore sepulang kerja secara tak sengaja aku dan istri menonton film horor Indonesia. Ku bilang tak sengaja karena memang aku asal pencet remote televisi tanpa merencanakan siaran apa yang hendak ku nikmati. Kalau tak salah ingat, film misteri itu berjudul Petaka Suka Makan di Depan Pintu. Bukannya bergidik ngeri, membaca judul film tersebut malah membuat kami tersenyum geli. Lah, apa hubungannya makan di depan pintu dengan petaka? Sayang, sepertinya aku dan istri sudah tertinggal cukup jauh alur cerita film itu. Hingga pertanyaan yang menggema di kepala ini tak mungkin terjawab. Aku rasa film tersebut akan segera usai karena tokoh utamanya yang bernama Jono sudah mati. Tapi aku masih sempat menonton adegan di mana arwah si tokoh utama bernama Jono sedang memegang erat tangan tokoh perempuan bernama Andin yang lagi menyeberang jalan. Nah, karena dipegangi begitu erat, alhasil Andin tak bisa melanjutkan langkahnya. Sial. Tubuh Andin terhenti tepat di tengah jalan raya yang sedang dilintasi banyak kendaraan berlaju kencang. Akhirnya si Andin pun mati setelah ditabrak truk sampah. Lalu dibawalah mayat si Andin ke rumahnya di sana. Jenazah Andin langsung dibacakan Al-Quran oleh para pelayat. Dan adegan setelahnya inilah yang membuat aneh isi cerita horor tak jelas tersebut. Saat orang-orang sibuk membacakan Al-Quran untuk jenazah Andin, lah kok arwah si Andin malah bermesraan dengan arwah Jono di atas genteng rumahnya. Ruang tamu dibuat ngaji, ganteng dibuat pacaran. Oh, ternyata Andin ini pacarnya Jono sewaktu mereka hidup. Dan aku baru paham mengapa Jono memegangi tangan Andin saat perempuan itu menyeberang jalan tadi siang. Jawabannya tak lain dan tak bukan karena Jono ingin Andin ikut mati dan akhirnya arwah mereka bisa melanjutkan hubungan yang lebih serius di alam gaib. Dasar setan. Nonton bioskop. Beberapa hari yang lalu istriku merajuk minta nonton film Assalamualaikum Beijing di bioskop. Untuk mengisi liburan akhir tahun katanya. Takut istriku yang sedang hamil itu kecewa jika tak kuturuti keinginannya. Dan akhirnya mengancam tak mau mengeluarkan bayi yang sedang ia kandung nanti. Maka kuiyakan saja permintaan tersebut. Tepat pukul 12 siang kami pun berangkat menuju bioskop. Kami sampai di tujuan pada jam 12:30 dan menurut jadwal pemutaran film akan dimulai 1 jam lagi. Istriku membeli 2 tiket lalu kami menunggu dibukanya pintu teater dengan membaca koran sembari ngemil roti. Bang, aku pingin pipis, ujar istri beberapa menit kemudian. Aku juga, timpalku. Kami berdua melangkah menuju toilet bioskop, istri ke toilet perempuan, aku ke toilet khusus laki-laki. Sesampainya aku langsung pipis di urinoir wastafel untuk buang air kecil. Tapi aku baru menyadari bahwa wastafel pipis itu tak ada tombol air bersih buat cebok setelah aku selesai buang air kecil. Mataku celingak-celinguk mencari tombol air, biasanya tombol itu berada tepat di atas wastafel. Setelah mencari selama beberapa menit, aku tak kunjung menemukan tombol air. Bagaimana aku membersihkan diri dari hadas kecil ini jika tak ada air bersih? Apa mungkin produsen wastafel ini memang sengaja membuat wastafel tanpa menyediakan selang air bersih untuk cebok? Lalu mereka membiarkan setiap pengguna wastafel ini cebok dengan cara istinja, bersuci dengan tanpa air di tembok. Mustahil. Mungkin tombol air bersih itu ada di bawah wastafel, pikirku. Lantas tanganku pun meraba-raba bagian bawah wastafel. Celaka, tombol itu tetap tak kutemukan. Cari apa, Mas? Tanya seseorang padaku. Aku terperanjat karena suara tersebut, saking kagetnya sampai-sampai tanganku hampir saja melepaskan celana yang belum terkancing. Cari tombol air bersihnya, Mas, jawabku. Otomatis, Mas, ujarnya tersenyum. Wastafelnya pakai sensor, air bersihnya akan keluar sendiri ketika orang yang pipis meninggalkan wastafel, imbuhnya. Aku mengernyit. Terus gimana aku bisa cebok kalau air bersihnya baru bisa keluar ketika aku meninggalkan wastafel? Tanyaku bingung. Ya, tinggal menghindari sensor yang ada di tengah wastafel itu saja, Mas, jawabnya.
Aku menggaruk leher. Oh, makasih infonya ya mas. Orang itu mengangguk lantas pergi keluar toilet. Jadi begitu toh. Langsung saja aku praktekkan apa yang dikatakan oleh orang tadi. Aku menggeser posisi ke kanan dan ajaib, wastafel langsung mengeluarkan air bersih. Namun sebelum sampai aku benar-benar cebok, air bersih di wastafel itu berhenti. Kali ini aku menggeser tubuh ke kiri, air keluar lagi. Tetapi lagi-lagi saat aku ingin cebok, ternyata kucuran airnya sudah berhenti. Aku kembali menggeser tubuhku menghindari sensor air itu keluar. Takut kucuran air itu kembali berhenti, cepat-cepat aku cebok. Syukurlah akhirnya bisa cebok juga. Tiba-tiba saja terlintas di pikiran iseng ini untuk cebok dengan berbagai gaya. Kali ini aku menungging, lalu air bersih keluar dari wastafel. Aku berdiri lagi, air berhenti. Ganti gaya dan sekarang aku menghindari sensor dengan menyerongkan badan dengan kaki berjinjit. Sedangkan kedua tanganku mengepak-ngepak meniru lambaian sayap kupu-kupu. Aku yakin orang yang melihatku berpose seperti ini akan lari ketakutan karena mengira ada jelangkung gentayangan di kamar mandi bioskop. Tepat pukul 1:30 kami dipersilakan masuk ke ruang teater untuk menonton Assalamualaikum Beijing. Film ini merupakan adaptasi dari novel laris karangan Asma Nadia. Kalau istriku ingin nonton dengan tujuan agar ia bisa mengambil hikmah di balik cerita Islami yang terkandung di setiap adegan film aku lain. Tujuanku nonton film ini agar bisa terbebas dari amukan istri yang ingin ditemani nonton di bioskop. Maka ketika yang lain bersiap menyimak film baik-baik, aku malah membaca doa sebelum tidur. Siap-siap bobo siang, habis suasana di dalam bioskop begitu remang dan dingin sih. Jadi bakat molorku kambuh lagi deh. Istri langsung menjauhi lenganku. Jangan aneh-aneh di sini bang, gak perlu baca doa sebelum tidur segala, ujarnya mendesis. Oh, ternyata istriku tahu kalau aku hendak tidur. Takut dia semakin kalap, kupaksakan kedua mata ini untuk tetap terjaga dan menonton film sampai akhir. Tapi ada kesalahan teknis saat pemutaran film tersebut. Di awal adegan, speaker bioskop ternyata tidak berfungsi. Aku yang sewaktu kuliah terbiasa ikut demonstrasi di depan gedung rektorat menuntut diturunkannya harga cimol dan gorengan, langsung berseru lantang. Suaranya mana ini? Suaranya nggak keluar woi. Suasana di dalam gedung bioskop pun meriuh. Iya, mana suaranya? Mendapati provokasiku ditanggapi oleh semua penonton, semangatku makin berkobar. Kembalikan separuh uang kami kecewa dengan bioskop ini. Sial, kali ini tak ada satupun penonton yang terprovokasi, malah kebanyakan mereka menatapku dengan tatapan, diam kau, cungkring. Istri mencubit lenganku, ku bilang jangan aneh-aneh abang. Tubuhku lengser seketika. Beberapa menit kemudian speaker bioskop sudah bisa berfungsi normal. Semua penonton berseru girang kecuali aku yang tetap mematung lantaran dipelototi istri. Mungkin ia sengaja memperingatkan agar aku tak melakukan hal yang memalukan lagi. Setelah menonton dengan seksama, ternyata film Assalamualaikum Beijing itu sangat bagus dan penuh muatan moral, bahwa hidayah Tuhan bisa turun kepada siapa saja, termasuk kepada orang yang tak percaya agama sekalipun. Begitulah penilaianku terhadap film ini. Saat menonton adegan-adegan film tersebut, kami jadi terdiam, kadang juga tertawa, bahkan ada yang sampai terisak-isak. Akting setiap pemerannya seolah telah menghipnotis seluruh penonton bioskop. Aku bahkan masih ingat seisi bioskop mendadak heboh ketika Morgan X Smash yang berperan sebagai Jong Wen alias Jong Superdil alias Chung Chung berkata pada tokoh Asma yang sedang terkapar di ranjang rumah sakit, tak butuh fisik yang sempurna untuk membuat kisah cinta yang sempurna. Setelah kalimat itu meluncur dari bibir Morgan, kulihat para penonton wanita langsung berseru kompak, "Au!" Ada juga yang heboh injak-injak bumi sampai ada yang berkaca-kaca sambil menutup mulutnya. Kecuali istriku,
Kini ia sibuk memegangi tubuhku erat-erat, mungkin agar suaminya ini tidak bertindak liar di dalam bioskop. Padahal melihat adegan romantis itu ingin sekali aku ikutan heboh, menggoyang pinggul seraya berseru, "Oh, so sweet, cinta, cinta, cinta."